Halo, selamat malam bro. Seperti yang kemarin sudah pernah saya upload tentang perangkat audio yang berfungsi untuk mengatur nada-nada suara, karakter nada bass, middle ataupun treble pada sebuah audio power amplifier. Ini biasanya ada yang menggunakan equalizer atau tone control. Yang equalizer kemarin kan sudah saya bahas, sudah saya upload juga di videonya. Nah, untuk kali ini giliran saya ingin mencoba memperlihatkan salah satu aksesoris atau perangkat yang berfungsi untuk mengatur nada bass ataupun treble ataupun middle pada audio amplifier. Perangkat tersebut ya ini audio processor. Audio processor ini adalah audio processor yang merupakan barang rakitan. Kebetulan saya sendiri yang merakit. Nah, seperti ini tampilannya. Tombol on off, indikator LED on off. Ini untuk switch ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan audio processor ini. LED sebagai tanda sinyal klip. Untuk tipe pengatur nadanya, kalau di equalizer itu kan biasanya berupa grafik EQ yang berbentuk geser-geser dan disebutkan nilai frekuensi pada masing-masing grafiknya. Sedangkan kalau tone control biasa yang berupa potensio putar seperti ini, biasanya kan tampilannya atau menunya adalah bass, middle atau treble gitu. Sedangkan di audio processor ini untuk menu-menu interface pengatur nadanya adalah seperti ini. Bottom ini kalau di tone control adalah sebagai bass. Fase itu apa ya, untuk membalikkan fasa. Gimana yang jelasinnya ya? Ini belakangannya aja fase ini ya. Kalau body kalau di tone control biasa berfungsi sebagai seperti middle, tadi cementeng ya. Kalau melontang itu ya suaranya untuk body. Untuk yang berikutnya adalah edge. Edge ini sebagai treble atau nada high atau nada tinggi. Nah, yang kelebihan dari audio processor ini, dia juga sudah plus subwoofer. Nah, di audio processor ini juga ditambahkan fasilitas untuk merespon nada-nada subwoofer. Ini di sini nih, dua ini. Yang ini sub bottom ini untuk menaikkan gainnya atau volume dari frekuensi subwoofer itu yang jeler gitu ya, yang makanya gitu ya suaranya. Dan untuk yang ini potensio frekuensi ini, nah ini yang fungsinya adalah untuk mengatur nilai frekuensi atau karakter dari nada subwoofer tersebut. Ya, seperti biasanya ke kiri nada bassnya empuk atau jeler lembut. Kalau semakin ke kanan semakin nonjok atau semakin nendang, tergantung selera. Kemudian ini adalah channel A, yang sini channel B atau channel kedua. Sama untuk menu-menu potensinya sama. Sedangkan yang di tengah yang gede ini sendiri sebenarnya nggak ada dari bawaannya, cuma ini saya tambah sendiri sebagai master volume, saya tambahkan sendiri. Yang belakangnya biasa, yang belakangnya standar ya. Yang sebelah kanan sendiri ini cord AC untuk ke listrik. Tidak ada apa-apanya di sini. Interface belakangnya seperti ini. Nah, ini ada channel A, channel B berupa input dan output masing-masing. Konektor input dan outputnya menggunakan dua pilihan
melalui soket RCA atau melalui soket Canon seperti ini. Sama output juga, channel ini juga sama. Dan yang ini juga standarnya atau aslinya tidak ada, cuma ini saya tambahkan sendiri. Dulu ada keperluan khusus saya tambah tombol khusus, cuma sekarang tidak saya pakai, saya tidak fungsikan untuk switch ini. Buka dalamannya sekarang bro ya. Oke, ini dia. Seperti ini isinya. Oke, seperti ini. Ini rangkaian utama dia dari audio prosesornya. Terdiri dari 3 IC pada masing-masing channelnya. 1, 2, 3. IC 1 ini fungsinya untuk mengatur nada atau frekuensi subwoofer. Di sini ini tombol 2 ini. Dengan IC yang ini dengan yang ini adalah untuk fungsi kontrol atau pengatur nada, bottom, fase, body, dan edge. Untuk rangkaian ini sebenarnya dari sini, dari bawaannya sebenarnya sudah ada rangkaian power supply-nya. Seperti ini bisa dilihat. Tadi udah silikon 4 biji, elko sekaligus stabilizer IC 7812 dan 7912. Namun berhubung saya kurang marem dengan rangkaian regulator ini, saya kurang puas, sehingga saya buatkan PSU tersendiri secara terpisah di sini. Tetap menggunakan IC 78 dan 79. Namun dari sini kan 7812 dan 7912. Nah, saya tingkatkan output tegangannya menjadi 15. Sehingga di sini IC-nya saya ganti dengan 7815 dan 7915. Kemudian out-nya, out dari kedua IC ini dikuatkan masing-masing melalui transistor TIP 41 dan 42, sehingga beban utamanya panasnya akan dihandle oleh transistor penguat akhir bagian PSU ini ya. Jadi yang kedua IC ini jadinya adem-adem karena dia fungsinya hanya untuk menurunkan tegangan dari tegangan utama itu ya untuk PSU nya. Sedangkan di sini di dua ini ada dua rangkaian tambahan yang saya masukkan juga, ya ini adalah rangkaian input balan dan output balan. Ini rangkaian input balannya, yang ini rangkaian output balan. Ini dari out sini, gini, dari input masuk ke input balan, kemudian input balan, outnya masuk ke rangkaian audio prosesor, dari rangkaian audio prosesor outnya masuk ke output balan, out dari output balan keluar melalui soket-soket ini dan diteruskan ke power amplifier gitu ya bro. Oke, selanjutnya kita coba suaranya enak apa enggak tahu.